Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat Zero to Zero, pagi ini kita dalam episode kita 10 menit yang menyegarkan jiwa. Kembali dengan saya, kita akan membaca Alkitab kita dan merenungkannya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 ya, mulai. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini ayat ini agak susah ya dicerna. Kenapa susah dicerna? Ya, karena kalau kita membaca di sini di dalam ayat 7-nya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus berbicara tentang apa yang dahulu merupakan kesukaan, keuntungannya, ya. Dia seorang tokoh di dalam masyarakat Yahudi, di dalam kalangan orang Farisi, tokoh yang cukup populer, ya. Dan tentu menjadi seorang tokoh di kalangan orang Farisi itu merupakan jaminan, ya, jaminan kekayaan, jaminan popularitas, jaminan kesuksesan dan lain-lain. Tapi oleh karena pengenalannya akan Yesus, dia dari puncak brosot ke dasar, ya. Dia bukan hanya kehilangan kedudukannya, ketokohannya, saya percaya dia juga kehilangan peluangnya untuk menumpuk kekayaan. Malah kita lihat sebenarnya Paulus menjadi buronan sepanjang umur hidupnya. Dia meninggalkan segala sesuatu itu oleh karena pengenalannya akan Kristus. Sekarang apakah kita bisa melakukan hal yang sama? Waktu pertama saya dipanggil oleh Tuhan, ya, saya meninggalkan banyak hal di dalam hidup saya. Peluang-peluang, kesempatan, ya, untuk memperoleh seperti apa yang Paulus peroleh di awal, sebelum dia mengiring Kristus. Saya meninggalkan semuanya. Saya melayani di tempat yang tidak populer. Saya menolak banyak pelayanan di kota-kota besar, menjadi pengerja di gereja besar, atau juga menolak penawaran untuk memegang pelayanan di beberapa tempat di Jawa. Saya memilih mengikuti panggilan hati saya, panggilan Tuhan untuk melayani Kalimantan. Sampai-sampai dulu seorang guru saya, seorang penginjil besar, saudara, ya, saya nggak usah sebutkan namanya, dia katakan pada saya, ngapain melayani Kalimantan? Mau layani monyet, katanya. Aduh, saya kaget sekali, saudara, dengar perkataan itu. Tapi ada banyak perkataan-perkataan yang mencoba menggoyahkan saya. Saya tetap ke pedalaman Kalimantan, melakukan banyak perjalanan pelayanan yang saudara mungkin nggak bisa bayangkan, ya. Dan saya nggak mau suruh saudara membayangkan, susah, ya. Hari-hari itu saudara banyak kesulitan, kesukaran saya alami. Tapi tidak pernah kesusahan, saya nggak pernah alami kesusahan, saudara. Bersama Yesus saya selalu mengalami kegembiraan, sukacita, nggak pernah kesusahan. Ya, kesulitan, kesukaran banyak. Nah, pernah nggak makan juga, 6 bulan tuh makan hampir sehari sekali aja, kadang nggak makan. Ya. Nah, tapi itu bukan kesusahan, itu kesukaran, saudara, ya. Kesukaran itu membentuk karakter kita. Tapi kesusahan melemahkan karakter, saudara. Jadi jangan sampai kesusahan, kesukaran boleh, kesulitan boleh. Tapi hadapi itu dengan sukacita. Nah,
Tapi dari satu pelayanan ke pelayanan yang lain, dulu saya lebih suka menginjil, merintis jemaat. Pada akhirnya harus merintis jemaat, saudara, karena waktu pertama nginjil ke mana-mana, jiwa yang sudah dimenangkan ini balik sana udah hilang, saudara. Jadi harus ada yang menetap dan mengajar mereka. Dan itulah yang terus saya lakukan, saudara, seperti yang Rasul Paulus juga lakukan waktu itu. Nah, sesudah begitu berapa kali buka jemaat, kasih hamba Tuhan lain, ya, karena kalau ada hamba Tuhan ya nggak punya panggilan untuk perintisan, maka harus ada tempat untuk dia mengembalakan. Ya, tinggalkan begitu. Nah, kemudian sampai pada akhirnya Tuhan menetapkan saya di Bontang. Ya, tapi saya juga sempat tinggalkan Bontang satu kali, saudara, tapi Tuhan bawa saya kembali ke sini. Pada akhirnya saya memahami bahwa saya tidak bisa memaksakan istri anak saya ikut pada panggilan saya, saudara. Semua orang punya panggilan sendiri, ya. Jadi itulah kebaikan Tuhan. Jadi pada akhirnya saya menetap di Bontang. Nah, sesudah menetap ini, saudara, nah inilah persoalannya. Kita memperoleh kembali apa yang dulu kita sudah tinggalkan dan sudah buang. Sudah menetap dengan keluarga, ada kebutuhan-kebutuhan. Dan ada keinginan-keinginan, saudara. Nah, ini jangan sampai, ya, sesudah kita diawali dengan roh, lalu mengakhiri dengan daging. Makanya saya agak sedikit menyesal waktu dengar seorang sahabat saya, seorang adik saya menuliskan keinginannya untuk punya mobil mewah begitu, saudara, ya, mobil yang baik gitu, bagus. Nggak salah dengan itu. Tapi jangan sampai keinginan itu membuat kita kemudian lebih memperbesar gaya hidup daripada kebutuhan hidup, saudara. Itu akan membawa saudara kepada kekacauan banyak hal. Nah, tapi jangan sampai apa yang dulu merupakan sampah buat kita ambil kembali, saudara. Ya, justru pengenalan kita kepada Kristus tidak membuat kita meninggalkan hal itu dan membuat itu menjadi sampah. Tapi justru banyak hamba Tuhan ini. Karena Kristus, justru mereka bisa naik, bisa populer. Nah, pada akhirnya tujuan untuk menjadi populer ini justru mengabaikan panggilan mereka. Ya, membuat mereka melupakan bahwa pencapaian tertinggi kita itu adalah keserupaan dengan Kristus. Jangan sampai oleh karena kita memberitakan Kristus, kita justru bukan nggak salah menjadi populer, nggak salah. Tapi justru popularitas itu kemudian menjadi rasa haus, saudara, haus popularitas begitu. Ya, haus popularitas, haus pemujaan. Kita menggeser posisi Kristus yang harus ada dalam hati kita dengan rasa haus akan pemujaan itu. Nah, itu jangan sampai, saudara. Ya. Jadi jangan biarkan hatimu terikat kepada kekayaan apapun di dunia ini. Tapi kekayaan kita dalam bentuk apapun, itu kekayaan materi, saudara, ya, finansial, kedudukan dalam masyarakat, gereja atau apapun, jangan sampai itu mengalihkan pikiran kita, perhatian kita dari tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Sana sama seperti Paulus katakan, jangan sampai sesudah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Nah, jangan sampai, saudara, kita giat memberitakan Injil, kita giat mengajar orang lain, lupa mengajar diri sendiri, lupa mendidik diri sendiri, sehingga orang-orang lain yang kita menangkan bertumbuh, kita semakin merosot. Orang lain bebas penuh dengan sukacita, kita semakin menderita, tertekan batin waktu kita kehilangan penghormatan, kehilangan popularitas dan lain-lain. Ya. Jadi mari kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Akhirnya kita akan mati terhadap semua keinginan daging kita. Dan semua apa yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan, itu hanya alat, saudara.
Untuk apa? Untuk kita bisa nikmati di dalam kebaikan kemurahan Tuhan, menjadi alat untuk memberkati orang lain. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera.